Halo Kanugit, balik lagi di channel Auto Garage bareng sama gue Aditya Bernama Putra. Dan pada video kali ini gue ingin membuat virtual review lagi nih. Jadi gue mereview secara online aja karena masih di tengah situasi pandemi seperti ini. Jadi masih terbatas juga, makanya kita review secara virtual aja. Karena memang mobilnya juga belum masuk ke Indonesia nih, cuman dia udah banyak beredar di negara asalnya dan di negara-negara luar sana. Nah, kita tunggu aja kedatangannya karena memang mobil ini bisa dikatakan mobil yang udah lama nggak keluar, udah banyak nggak diomongin orang, tapi tiba-tiba di tahun 2022 ini dia lahir kembali. Jadi namanya adalah Kia Carens tahun 2022. Jadi Kia Carens Reborn gitu ya, kita bisa sebut dengan sebutan itu aja, Carens Reborn. Karena memang kita tahu mobil ini di tahun 2000-an dia udah ada, mobilnya udah mobil lama sebenarnya, tapi lama nggak ada facelift, nggak ada new Carens segala macamnya. Tapi akhirnya di tahun 2022 ini dia lahir kembali dengan nama yang sama, yaitu Kia Carens tahun 2022. Dan gimana spesifikasi lengkapnya atau pembahasan lengkapnya, karena memang banyak banget perubahan, pembaruan, dan kecanggihan-kecanggihan di Kia Carens tahun 2022 ini, makanya langsung simak dan tonton videonya sampai habis aja. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang desain eksteriornya nih. Kalian bisa langsung lihat dulu Kia Carens yang lama, Kia Carens tahun 2000-an, celing, gini ya. Dan ini dia langsung sebelahan Kia Carens tahun 2022. Celing. Kalian bisa lihat perbedaan yang sangat-sangat berubah drastis. Jadi perubahannya sangat signifikan dari Kia Carens yang udah lama, yang generasi-generasi awal, dan ini akhirnya lahir kembali dengan Kia Carens yang tahun 2022 lahir lagi, dan ini benar-benar berubah drastis. Kita mulai dulu dari tampilan luar dan tampilan depannya terlebih dahulu. Kalau kalian lihat nih, dari tampilan depannya, mereka menyebut dengan tampilan yang mereka sebut dengan Tiger Nose. Jadi model dari Kia-Kia zaman sekarang, mulai dari mirip-mirip Kia Seltos ataupun dengan Kia-Kia Sonet gitu ya. Lampunya juga, dia juga sangat futuristik karena memang kalian bisa lihat sendiri lampu depannya, dia udah full LED, dan ini beda dari LED pada umumnya karena memang dia kelihatan sangat pipih dan benar-benar canggih banget, futuristik banget model desain lampu depannya. Dan kalau kalian lihat sendiri, dia grillnya juga tipis, bukan sebuah grill yang besar gitu ya. Benar-benar terkesan elegan, minimalis, dengan mereka sebutannya itu tadi Tiger Nose. Dan kalian bisa lihat sendiri dari Kia Carens tahun 2022 ini, dia udah menggunakan logo Kia yang terbaru. Jadi kalian dari tampilan depannya aja ini udah beda banget, udah berubah banget, dan benar-benar mengikuti tren-tren mobil saat ini yang menggunakan model elegans, serba minimalis tapi futuristik banget dari tampilan luarnya. Nah, kalau kita geser bagian samping dari Kia Carens, ini yang bisa dikatakan ada perubahan yang sangat signifikan dari Kia Carens. Karena memang kalau kita lihat dari samping, siluetnya kalau yang kita tahu Kia Carens dari generasi-generasi awal ialah ada sebuah MPV gitu ya. Tapi kini dia adalah sebuah SUV karena memang siluetnya kita bisa lihat sendiri dari sampingnya, dia lebih ke SUV-an, jadi lebih gagah, lebih tinggi, ground clearance-nya juga, dan kita bisa lihat sendiri banyak sekali over fender di bagian sampingnya, itu yang memberikan kesan semakin SUV-nya itu semakin gagah gitu. Nah, kita lihat sendiri kalau turun sedikit ke bagian bawah, ke bagian kaki-kaki, dia juga desain velgnya udah sporty banget pastinya, dan dia udah menggunakan velg berukuran besar yang dia udah menggunakan model dual tone atau dua warna, yaitu warna hitam dan juga chrome. Nah, ini keren banget untuk tampilan dari sampingnya. Kalau kita geser lagi ke bagian belakang, ini yang juga nggak kalah keren karena memang futuristik, gaya minimalis, gaya elegans, dan gaya yang benar-benar layaknya mobil-mobil masa depan gitu ya, mobil-mobil konsep yang direalisasikan. Itu juga ada di bagian belakangnya. Kita bisa lihat sendiri dari tampilan lampu belakangnya khususnya. Lampu belakangnya ini kalian lihat sendiri itu menjadi satu kesatuan. Jadi dari kiri ke kanan dia menyambung menjadi satu bagian. Jadi lampu belakangnya ini keren banget, apalagi kalau menyala di malam hari yang pastinya semakin futuristik karena memang dia juga sudah lampunya LED gitu. Nah, ditambah dengan ada logo Kia yang terbaru juga terdapat di bagian belakang tengah. Itu keren banget. Berlogo besar juga, dan terdapat tulisan Carens di bagian bagasinya. Ini juga keren banget karena memang di bagian belakangnya juga mengalami perubahan yang signifikan. Kita masuk ke dalamnya sekarang untuk membahas interiornya. Jadi setelah kita bahas tampilan luar atau eksterior, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya karena memang interiornya juga nggak kalah keren untuk dibahas karena memang dia menggunakan konsep yang sama dengan tampilan luarnya, yaitu konsep yang futuristik, minimalis juga, dan pastinya bisa dibilang
interior yang berkelas. Nah, kita ngomong dari tampilan interior secara keseluruhan gitu ya. Iya, sekarang adalah sebuah mobil yang tadi gue bilang SUV dan dia mobil 7-seater, yang artinya nanti kita bisa tebak dia bisa dikatakan sebagai pesaing berat dari Mitsubishi Expander. Kalau misalkan kita udah ngomongin Mitsubishi Expander, itu artinya dia juga menjadi rival beratnya dari Toyota Veloz mungkin, ataupun Honda BR-V. Jadi yang tadinya 3 serangkai, si Honda BR-V, Toyota Veloz, Mitsubishi Expander, ini akhirnya muncul satu lagi pesaing ketatnya, yaitu Kia Carens nanti kalau misalkan udah masuk ke Indonesia di tahun ini, ataupun akhir tahun 2022 ini. Kita tunggu aja gitu ya. Nah, ngomongin mobil Kia Carens, interior yang kayak tadi gue bilang, mobil ini adalah mobil 7-seater yang artinya bisa menampung 7 orang di dalam mobil ini. Dan kalau kita lihat dari baris ketiganya, dia memang menggunakan model yang sudah full kulit gitu ya. Joknya sudah dari baris pertama, kedua, hingga baris ketiga sudah full kulit. Lalu kalau misalkan kita ngomongin ke baris keduanya, dia juga sudah banyak banget model yang futuristik. Karena memang dari door trimnya atau bagian pintunya itu diberikan aksen-aksen yang piano black gitu ya, perpaduan warna piano black ataupun beige dengan warna kursinya, yang ini memberikan kesan semakin elegan, semakin mewah, dan pastinya futuristik juga. Nah, di bagian keduanya ini atau di baris keduanya ini kita bisa melihat ada sedikit kemiripan dengan Kia Grand Carnival. Jadi kalau misalkan kita sekilas melihat secara keseluruhan dari interiornya, ini ada kemiripan dengan Kia Grand Carnival ataupun Kia Seltos yang sekarang ini beredar di Indonesia gitu ya, karena memang sama-sama Kia, jadi pastinya ada kemiripan juga di bagian desain-desain interiornya. Nah, kalau kita ngomongin ke baris pertama dari Kia Carens tahun 2022 ini, di baris pertamanya kita ngomongin dulu dari baris pengemudi. Ini keren banget karena memang yang kayak tadi gue bilang, dia memadukan warna beige dan juga warna hitam, yaitu piano black-nya itu tadi di bagian dashboard hingga ke bagian door trim-nya. Dan ini juga semakin dipermewah, semakin diberikan kesan elegan gitu di dalam interiornya berkat adanya ambient light yang kita bisa pilih banyak warna, karena memang mereka menyediakan 64 warna untuk ambient light di bagian interior Kia Carens ini. Jadi keren banget, apalagi kalau misalkan kita ngomongin dari lingkar kemudinya dia juga sudah banyak steering switch, kurang lebih setirnya itu kayak Kia Seltos, kayak Kia Grand Carnival, nggak ada bedanya. Dan kalau kita ngomongin speedometernya, ini juga keren banget, speedometernya udah full digital, jadi udah nggak ada lagi analog-analogan, semuanya sudah serba digital. Dan untuk layar infotainmentnya dia juga semuanya sudah canggih, sudah touchscreen, dan dia sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Kalau kita ngomongin secara keseluruhan dari tampilan dashboardnya, ini keren banget, dashboardnya berbeda dari mobil-mobil lainnya karena memang dia seperti menjadi satu kesatuan yang sama. Jadi dari speedometer, layar infotainment, sampai ke bagian dashboard penumpang depan itu, semuanya menyatu. Jadi tidak ada lekukan apa-apa, semuanya menjadi satu bagian yang sama, yaitu dashboard depan. Dan ini benar-benar keren banget, yang menjadikan mobil ini berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil gaya desain interior mobil lainnya. Ini keren banget. Nah, ngomongin interior lainnya, yang bikin makin keren, bikin makin nyaman penggunanya nanti, itu berkat adanya speaker dari Bose. Ya kita tahu ya, Kia zaman sekarang, Kia Grand Carnival, Kia Sonet gitu ya, semuanya sudah menggunakan speaker Bose. Dan Kia Carens ini juga menggunakan speaker Bose sebagai standar di Kia Carens tahun 2022. Jadi kalian bisa bayangin seberapa nyamannya, seberapa mewah dari interior dari Kia Carens. Satu hal lagi yang nggak boleh ketinggalan, Kia Carens juga nggak kalah keren berkat adanya sunroof yang sudah diberikan oleh Kia sebagai standarnya. Ya, kita tahu Kia Sonet, Kia Grand Carnival semuanya ada sunroof, dan Kia Carens juga diberikan sunroof sebagai standarnya. Jadi gua rasa kalau misalkan nanti pesaingnya Expander, Veloz, BR-V, mungkin dia satu-satunya yang punya sunroof dan menjadi keunggulan dari Kia Carens tahun 2022 ini. Gokil sih. Siapa ini yang jatuh cinta setelah melihat Kia Carens tahun 2022 ini? Oke, kita ngomongin fitur sekarang. Nah, ngomongin fitur dari Kia Carens juga bisa dibilang seru dibahasnya karena memang dia juga banyak sekali. Kalau kita tahu kan Kia Carens yang generasi-generasi sebelumnya yang tahun 2000-an itu masih minim banget akan fitur, tapi berbeda dari Kia Carens Reborn di tahun 2022 ini. Semuanya udah dibekali dengan fitur-fitur modern, fitur canggih yang kekinian. Nah, fitur yang pertama dari Kia Carens kita bisa temukan yang namanya fitur keamanan yang bernama Hill Start Assist. Jadi dia udah ada Hill Start Assist gitu ya, sama seperti Expander ataupun Veloz, udah ada Hill Start Assist-nya juga.
Lalu dia juga punya fitur keamanan yang namanya brake assist atau yang namanya vehicle stability management juga, dia juga sudah sebagai standarnya kita bisa temukan di Kia Carens ini. Ada juga fitur keamanan yang namanya downhill brake control, jadi ketika kita sedang berada di turunan gitu ya, layaknya mobil crossover, mobil SUV, itu kita tanpa perlu mengerem, dia juga sudah bisa mengurangi kecepatan sendiri yang diatur dari fitur downhill brake control-nya ini. Jadi kita nggak perlu nginjek rem, dia udah bisa atur kecepatan atau ngerem sendiri. Ini canggih banget, keren banget. Dan fitur keamanan lainnya, kita juga bisa menemukan yang namanya 6 buah airbags di dalam Kia Carens tahun 2022. Jadi bisa dibilang airbags yang cukup banyak, jadi bisa memberikan keamanan yang pastinya baik juga. Nah, fitur-fitur lainnya, kita juga bisa temukan yang namanya fitur keamanan seperti tire pressure monitoring system. Jadi, tekanan ban kita bisa melihat dari speedometernya gitu ya, dari layar speedometer yang ada di depan pengemudi itu kita bisa melihat tire pressure monitoring systemnya itu. Lalu ada juga sensor-sensor parking di sekeliling bodi dari Kia Carens ini. Jadi nggak cuma sensor parkir di bagian belakang, tapi di bagian depan dia juga sudah ada sensor parkirnya. Yang pastinya dilengkapi juga dengan kamera mundur di belakang. Jadi belum ada kamera 360 atau kamera depan gitu ya, tapi dia udah ada kamera belakangnya doang, ditambah dengan beberapa titik sensor di bagian depan dan belakang. Nah, untuk fitur keamanan lainnya, kalau di luar sana, di negara asalnya, dan kebetulan dia diluncurkan di India juga, itu terdapat fitur keamanan yang namanya cruise control, tapi kita nggak tahu pada saat nanti masuk ke Indonesia, fitur cruise control tersebut dibawa atau enggak, ya kita tunggu aja. Cuman kalau misalkan ada cruise control sebagai standarnya dan di semua tipenya, menurut gue dia juga menjadi salah satu keunggulan dari rival-rivalnya nanti gitu ya. Dan yang menjadikan mobil Kia Carens ini menjadi mobil yang patut dipertimbangkan untuk dibeli, karena memang fitur keamanan terakhir yaitu dia sudah menggunakan cakram di keempat rodanya. Jadi seperti yang kita tahu, seperti Toyota Veloz, itu kan udah menggunakan keempat rodanya menggunakan cakram. Nah, Kia Carens juga begitu. Empat-empatnya udah menggunakan cakram, jadi nggak ada lagi yang namanya tromol-tromolan. Nah, untuk fitur-fitur hiburannya, seperti yang tadi gue bilang di poin sebelumnya, dia juga udah ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Jadi, banyak banget fitur-fitur yang canggih, fitur-fitur yang memberikan keamanan ataupun keamanan yang keren pastinya, yang kekinian, yang nggak kalah dengan rival-rivalnya. Kia Carens bisa dibilang mobil yang kaya akan fitur juga. Oke, kita lanjut ke ngomongin tentang mesin atau jantung pacu dari Kia Carens tahun 2022. Jadi ini juga menarik untuk diinfokan karena memang Kia Carens tahun 2022 ini memiliki dua pilihan mesin. Itu di negara dia diluncurkan yaitu di India. Itu diberikan dua pilihan mesin, cuman nggak tahu nanti pada saat masuk Indonesia, dua-dua mesin tersebut akan dibawa atau dia cuman diberikan satu konfigurasi mesin aja. Nah, sebagai informasi aja, dua-dua mesin tersebut adalah yang pertama pilihannya mesin 1500 naturally aspirated, jadi non-turbo, dia 1500 cc 4 silinder, itu pilihan pertamanya. Dan pilihan keduanya yaitu pilihan mesin yang lebih kecil, yaitu 1400 cc, tapi diberikan sebuah turbo. Jadi itu pilihannya. Kalian mau yang non-turbo atau pilihan mesin yang turbo dengan cc 1400 cc. Nah, tenaga tersebut katanya diklaim bisa hingga 115 horsepower atau sekitar 113 horsepower lah. Dan tenaganya itu atau torsi maksimalnya di angka 240 Nm. Jadi menurut gua untuk mobil SUV, mobil 7-seater dengan tenaga sebesar itu, gua rasa cukup dan sangat-sangat menyenangkan untuk dibawa ke dalam kota, digunakan sehari-hari ataupun kita pakai keluar kota sekalipun. Karena memang bisa dibilang dari tenaganya mirip-mirip dengan rivalnya seperti Veloz ataupun Expander gitu ya. Jadi nggak kalah jauh, nggak beda jauh dengan rival-rivalnya. Jadi menurut gue untuk rasa berkendara atau rasa mesinnya bisa dibilang mirip-mirip dengan kompetitornya nanti. Ngomongin soal harga dari Kia Carens, kalau memang Kia Carens ini nanti di tahun ini gitu ya, akhir tahun atau pertengahan tahun 2022 ini masuk Indonesia, dia bisa diperkirakan harganya ini sangat kompetitif dengan rival-rivalnya seperti Expander ataupun Veloz dan lain sebagainya, BRV gitu ya. Karena memang kalau yang kita tahu, walaupun belum ada harga pasti pada saat nanti dijual di Indonesia, cuman dia kan udah meluncur tuh di India. Dan kita juga bisa mengacu dari mobil Kia yang udah ada di Indonesia, yaitu contohnya Kia Seltos, karena yang sama-sama 7-seater gitu ya. Kia Seltos aja dihargain di angka 300 jutaan ke atas.
Dan kita bisa lihat sendiri ini dengan mobil 7-seater tapi dengan dimensi yang lebih compact dibandingkan dengan Kia Seltos. Jadi gue rasa harganya masih mirip-mirip, yaitu perkiraan kita di angka 250 sampai 300 jutaan ke atas. Jadi menurut gue mirip-mirip harganya dengan kompetitornya nanti seperti Xpander Cross, Toyota Veloz, ataupun Honda BR-V sekalipun. Dan menariknya gue rasa, karena tadi dia ada pilihan dua mesin, yaitu mesin 1400 turbo dan 1500 non-turbo, gue rasa sih dengan nantinya kalau misalkan mesin keduanya tersebut dibawa ke Indonesia, pilihan mesin yang 1500 cc ini bisa menjadi pilihan yang menarik juga karena pasti harganya akan lebih murah ketimbang yang 1400 cc turbo. Jadi gue rasa sih range-nya di angka 200 jutaan sampai 300 jutaan ke atas untuk harga bandrol dari Kia Carens tahun 2022. Jadi menurut gue harga yang cukup kompetitif, harga yang cukup menarik untuk kita pertimbangkan, kita beli, kita punyai dari Kia Carens tahun 2022 karena memang menarik banget. Kayak yang tadi gue bilang, dari tampilan luar yang berubah drastis, tampilan interior yang begitu mewah, begitu minimalis, elegans, dengan perpaduan piano black dan juga warna beige-nya, ada sunroof-nya, lalu berjuta fitur yang sangat canggih, yang sangat kekinian, lalu konfigurasi mesinnya tadi yang menarik, ada yang turbo, ada yang non-turbo, sampai harganya yang bisa terbilang kompetitif itu tadi, yaitu di angka 200 sampai 300 jutaan. Jadi menurut gua kalau nanti beneran masuk ke Indonesia, ini salah satu rival berat dari kompetitor-kompetitornya nanti. Ya, jadi gue rasa kalau misalkan nanti beneran masuk Indonesia, menurut gue Kia Carens ini bisa menjadi mobil yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Jadi cukup sekian video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video-video kita biar kita semakin semangat membuat konten berikutnya. Dan nyalain aja loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @autogarage.id karena memang informasi seputar dunia otomotif, baik mobil, motor, dan lain sebagainya ada di Instagram kita. Dan gua pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.